Perkenalkan, nama saya Lia Dwita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin. Saya BDK Angkatan ke-33. Sebelum saya masuk BDK, pribadi saya orangnya suka marah. Dan kalau saya marah, tidak pernah diam tangan dan kaki saya. Selalu apa-apa yang di rumah itu saya hancurkan. Walaupun kesalahan yang sepele dibuat sama anak istri saya selalu melakukan tindakan-tindakan yang arogan. Kehidupan saya sebelum ikut BDK atau bertumbuh dalam Kristus itu saya orangnya privat banget. Bisa dibilang susah ngomong sama orang lain. Saya orang yang pendendam. Saya orangnya keras sekali, susah menerima pendapat orang lain. Pokoknya hidup saya ngerasa hidup saya itu nggak berharga. Setelah saya masuk BDK, saya banyak mengalami perubahan. Saya banyak mengalami kesadaran. Karena selama saya di BDK, saya juga banyak belajar apa itu kasih, apa itu kesabaran. Dan selama saya ikut BDK, sifat-sifat saya yang tadinya suka marah, yang temperamen, sedikit demi sedikit mulai berubah sampai hari ini. Jadi semuanya itu sebenarnya bukan saya yang bisa, tapi karena ada campur tangan kuasa Tuhan dalam hidup saya. Setelah ikut BDK atau bertumbuh dalam Kristus di Angkatan 33 ini, saya merasa hidup saya jauh lebih baik. Saya merasa pemulihan, saya mendapatkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat hidup saya, di mana saya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang mudah terbuka, dan banyak perubahan yang saya rasakan. Ya, di hati saya bisa mengampuni orang, saya bisa mengampuni anak istri. Dan jujur, saya biasa kalau ketemu orang di jalan, apalagi kalau saya bawa kendaraan, saya kadang mau berantem saja kalau orang di jalan tuh agak apa. Tapi sejak saya di sisi camp ini, saya banyak mengampuni. Bahkan saya banyak mengalah gitu. Bahkan saya terkadang kalau dimaki orang saya ketawa karena apa? Oh, saya dulu kayak seperti itu. Jadi saya banyak perubahan. Puji Tuhan, saya banyak perubahan. Sebelum saya ikut BDK, saya punya dendam sama papa saya selama 22 tahun dan itu cukup lama ya. Setelah ikut BDK ini, saya merasa pemulihan yang sangat besar gitu loh. Setelah saya proses berjalannya waktu, ikut BDK, tahap pembelajarannya, saya mengalami pemulihan dalam hidup saya. Saya dibaptis menjadi ciptaan baru, dan puji Tuhannya sekali, waktu ikut camp BDK, di situ masih sesi pertama, doa Bapa. Hati saya ini terbuka gitu. Kayak saya merasakan, saya ingat karena saya punya dendam yang cukup lama, jadi saya ingat terus dendam itu gitu. Gimana saya maki papa saya, gimana saya hina papa saya merasa, wow, Tuhan itu tahu gitu loh. Kita nggak bisa berbohong gitu loh. Saya juga nggak bisa berbohong sama kondisi saya saat itu gitu. Saya punya dendam, mungkin orang lain nggak tahu gitu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan kasih jalan. Di sesi pertama, Tuhan kasih hati saya terbuka, sehingga saya bisa pecah, saya menangis, tiba-tiba saya mengeluarkan satu kata-kata, dan itu saya nggak sadar, Tuhan, saya mau mengampuni papa saya. Di situ saya, wow, kok bisa gitu saya bilang seperti itu. Pada awalnya nggak mungkin gitu loh, saya bisa mengampuni papa saya yang sangat bejat waktu itu. Saya bilang, kalau khotbahnya Pak Roy, Papa Sontoloyo waktu itu. Tapi di satu sisi saya mau mengampuni papa saya. Seperti ada dorongan, seperti ada roh yang bilang, kamu harus ampuni papa kamu. Kamu harus pulihkan hidup kamu gitu loh. Setelah itu saya maju ke depan, saya minta doa. Setelah saya didoain sama pembina, saya menangis senangis-nangisnya. Bilang, Tuhan, saya mau mengampuni papa saya, Tuhan, saya mau mengampuni papa saya. Setelah itu hati saya ini pertamanya itu beban yang sangat berat, yang belum bisa saya lepas, sudah bertahun-tahun. Setelah saya bilang saya mau mengampuni papa saya dengan hati yang ikhlas,
dengan hati yang penuh pengampunan, akhirnya saya bisa mengampuni papa saya. Gitu. Besoknya saya telepon papa saya minta maaf sama papa saya ceritakan semuanya kenapa saya bisa membenci dia. Saya udah nangis histeris, tapi anehnya lagi papa saya lebih histeris lagi gitu nangisnya. Jadi saya bingung, ini papa saya kena pemulihan Roh Kudus mendadak sepertinya. Tapi ya mungkin dari kata pengampunan itu yang membuat hidup saya jadi lebih berubah gitu loh. Saya mengalami pemulihan yang sangat dahsyat gitu loh. Jadi di sini saya mau mengajak teman-teman ikut BDK Angkatan 34. Saya berharap kepada Bapak Ibu atau teman-teman semua, adik-adik remaja yang belum ikut BDK, bukalah pintu hatinya, ikutlah BDK. Karena teman-teman akan merasakan bahwa kita itu sangat berharga di hadapan Allah karena dia itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia mengerti meskipun kita bisa berbohong di depan orang, di depan manusia, tapi kita nggak bisa berbohong di hadapan Allah. Dan ikut BDK juga jangan kita cuma sekedar ikut hura-hura atau rame-ramenya aja. Kita harus betul-betul mempelajari, betul-betul merenungkan apa yang kita dapat. Jadi semuanya bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Karena setiap kita mengambil keputusan untuk bergabung dalam BDK, Tuhan pasti ikut campur. Tuhan yang akan merubah kita. Tidak ada yang sulit dan berat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan sudah memilih kita. Ayo kita sama-sama ikut bertumbuh di dalam Kristus untuk pemulihan hidupmu yang jauh lebih baik gitu. Tuhan tidak akan tinggal diam, pasti Tuhan campur tangan untuk merubah kita. Yang dulunya kita kurang baik, yang dulunya kita tidak sabar, kita suka marah, Tuhan pasti merubah itu semua. Yakinlah. Tidak ada yang sulit dan berat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan sudah memilih kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali berjumpa dengan saudara walaupun jarak jauh. Saya di daerah Tangerang, saudara ada di Batam. Saya percaya kasih karunia Tuhan selalu melimpah buat sekalian, kita orang percaya di tengah pergumulan, di tengah sakit penyakit, di tengah apapun yang sedang sudah hadapi, Alkitab berkata bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup, artinya tidak kekurangan apapun. Nah hari ini saya mau sampaikan sebuah topik yaitu kehidupan yang saling membangun. Apa itu kehidupan yang saling membangun? Saudara, saya sebelum melanjutkan lebih jauh, saya diberi informasi oleh pemimpin saudara, penatua saudara, bahwa di ICM Batam sedang dibangun 4 kebiasaan baru. Wow, luar biasa. Yang pertama kehidupan doa yang dahsyat, yang kedua kehidupan yang saling mengasihi, yang ketiga kehidupan yang saling membangun, dan yang keempat kehidupan yang siap tahan uji. Saya pribadi diberkati dengan fokus 4 hal yang memang itulah yang menjadi esensi kehidupan orang percaya. Itu juga menjadi esensi sebuah jemaat, sebuah gereja di akhir zaman ini. Nah, saudara sekalian, ketika kita mau membangun orang lain, tentu kita sendiri harus dibangun terlebih dahulu. Amin saudara. Saya pribadi adalah orang yang senang dibangun. Makanya ketika saya menikah dengan Sunlan, salah satu yang membuat saya tertarik kepada wanita ini waktu kami kuliah di luar negeri adalah perkataannya sering membangun saya. Saya nggak butuh wanita cantik, saya nggak butuh wanita hebat, tetapi yang saya butuhkan dalam hidup saya adalah seorang penolong yang akan menjadi istri saya yang bisa membangun hidup saya. Ketika saya telusuri hidup saya, ternyata saya lahir di sebuah keluarga yang papa mama tidak membangun. Mengapa? Papa orang pendiam, mama ya orang baik, tapi ada otoriternya, ya. Dan kami satu keluarga, saya anak yang ke-6 bungsu, saya tidak pernah mendengar kata-kata dari papa saya yang berkata, ya kamu luar biasa, papa senang dan kamu.
Papa bangga dengan kamu. Saya tidak merasakan Papa menemani saya di tengah-tengah kesusahan, kesulitan. Dan saya tidak pernah melihat Papa memuji saya walaupun saya juara kelas, ya, kelas SD 4, ya saya juara 1, juara 2, juara 1, rata-rata seperti itu. Nah, persoalan terbesar adalah ketika saya menikah. Persoalan terbesar saya ketika saya sudah percaya Yesus. Persoalan saya yang terbesar adalah ketika saya memimpin, ternyata saya suka dibangun tapi tidak mampu atau kurang begitu bisa membangun orang lain. Apakah sudah alami hal yang sama? Jadi saudara, ketika saya bertumbuh dalam Tuhan, saya belajar beberapa hal. Ternyata membangun itu adalah sifat Allah. Katakan, membangun adalah sifat Allah. 1, 2, 3. Membangun adalah sifat Allah. Yesus sendiri berkata, I will build my church. Aku akan mendirikan jemaatku di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Kata membangun di sini atau mendirikan jemaatku adalah oikodomio. Kata yang sama dipakai juga untuk kita saling membangun sebagai saudara seiman di dalam Komsel maupun Kompak. Nah, apa yang mengubah hidup saya dari orang yang sulit membangun orang lain menjadi orang yang sekarang mampu membangun orang lain. Saudara, ketika sudah mampu membangun orang lain, saudara anak saudara akan berubah. Banyak anak-anak gambar dirinya buruk, ya, gambar dirinya rusak karena papanya tidak pernah meneguhkan anaknya. Ketika anaknya karakternya baik, dia tidak menyampaikan sebuah peneguhan. Dia tidak berkata, nak, papa lihat kamu orang yang jujur, bagus itu. Atau seorang ibu, ya, cerewetnya itu seringkali lebih kepada melihat kekurangan anak daripada kelebihan anak. Menuntut anak sesuai standar dia. Padahal kita tahu bahwa Allah sendiri memulai segala sesuatu bukan dengan tuntutan. Allah membangun segala sesuatu dengan kasih. Ketika bicara kasih itu bicara terima dulu orangnya. Terima dulu kekurangannya. Barulah dia dibawa kepada standar yang kita mau. Nah, saya belajar satu hal. Saya orang perfeksionis, saya orang detail. Saya lebih cenderung melihat kekurangan orang, kesalahan orang daripada kelebihan orang. Oleh sebab itu, ketika saya mengerti Yesus ada pribadi yang membangun. Dia berkata dalam Yohanes 6 ayat 63. Mari kita lihat. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita tahu bahwa kita beroleh hidup kekal, joy, lewat Roh Kudus hadir dalam hidup kita ketika kita percaya Yesus. Dan rohlah yang memberi hidup itu mengubah hidup kita, sehingga setiap kita yang percaya seharusnya bisa membangun orang lain, memberi kehidupan buat orang lain. Nah, Tuhan menunjukkan sebuah hal yang sangat spesifik ketika dia membicarakan soal perkataan. Dia lanjutkan begini, perkataan-perkataan ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ketika saya melihat apa yang Yesus katakan ini, perkataan yang keluar dari mulutku adalah sifatnya roh dan sifat yang menghidupkan. Kalau begitu sebenarnya ketika Roh Kudus ada dalam diri saya, seharusnya lah perkataan saya juga adalah sebuah roh dan kehidupan. Nah, kalau kita perhatikan Yesaya 50 ayat 4a lebih jauh, ini ada nubuat tentang Yesus. Tapi ini juga adalah sebuah prinsip seorang murid Kristus. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 50 ayat 4a. Boleh? 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ketika saudara adalah murid Kristus, di mana Roh Kudus ada dalam diri saudara, ayat ini berbicara dengan jelas
bahwa Tuhan sudah memberi saudara lidah seorang murid. Cirinya apa lidah seorang murid? Perkataannya memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Hari ini berapa banyak perkataan kita yang memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Hari ini berapa banyak sudah memberi kehidupan atau semangat baru kepada anakmu yang gagal. Pasanganmu yang gagal. Orang tuamu yang tidak sesuai dengan harapanmu. Ketika kita disebut murid Kristus, seharusnya lah perkataan keluar dari mulut kita adalah roh dan hidup. Saudara harus menyadari bahwa ini penting sekali. Bagaimana kita praktek kehidupan saling membangun bukan hanya di kompak, bukan hanya di komsel, tetapi di dalam keluarga kita, dalam rekan bisnis kita. Kita menyadari kehidupan orang Kristen ada di mana-mana. Dan bagaimana kekristenan itu bisa direspekti orang, dihormati orang lewat perkataannya. Apakah perkataannya itu sifatnya membangun atau tidak. Jadi kalau saudara lihat persoalan hubungan manusia, hubungan suami istri, persoalan anak dengan orang tua, pemimpin yang dipimpin, persoalan komsel, rata-rata akan beres. Rata-rata akan beres kalau mulut kita lebih banyak mengeluarkan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangun orang lain, kata-kata yang memberi kehidupan buat orang lain. Mau praktek saudara? Itulah sebabnya ya ICM diberi petunjuk oleh Tuhan untuk membangun 4 kebiasaan baru. Salah satunya ada kehidupan yang saling membangun. Lewat apa? Lewat mulut saya. Mulut saudara. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita praktek kehidupan yang saling membangun. Lewat perkataan, lewat omongan, lewat bicara kita. Dan perkataan Kristus sudah ada dalam mulut kita, tinggal kita keluarkan buat orang lain. Saudara, ketika kita berbicara tentang perkataan yang seperti saya sampaikan tadi, 3 hal, apakah perkataan saya selama sebulan itu lebih banyak menghidupkan orang lain atau mematikan orang lain? Mengapa Yesus berkata perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh? Saudara, Paulus memakai kata roh atau pneuma ketika dia bicara tentang iman. Di dalam 2 Korintus 4:13 ada roh iman. Cek Alkitab saudara. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 itu bicara tentang sesuatu yang negatif. Dia tambahkan sebuah kata roh, pneuma, roh ketakutan, spirit of fear. Jadi roh itu adalah sesuatu yang bisa menular. Roh itu gak kelihatan tapi bisa dirasakan. Roh itu mempengaruhi. Jadi saya percaya Tuhan memberi kita mulut untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangkitkan iman orang lain. Bukan menyebarkan ketakutan. Hari-hari ini berapa banyak saudara yang mulutnya dipakai Tuhan untuk memberikan iman dan pengharapan. Bukan ketakutan dan keputusasaan. Bagaimana saya membangun saudara saya? Selama hampir 10 hari ini. Ada rekan pemimpin di Abah Love Line kena COVID. Dan dia sampai kemarin ya udah 20 hari ya. Jadi udah 20 hari dia tidak bisa tidur. Sesak nafasnya. Ya, berat kondisinya. Jadi sekitar 10 hari sampai hari ini dan besok juga saya membuat sebuah video call dengan dia. Di video call itu bukan sekedar doa. Bukan sekedar nyanyi, ada sekitar 45 menit suami istri saya dengan Sunlan dan ada juga 2 pasang yang lain kena COVID. Kami 3 pasang doa, menyembah, tapi lebih daripada itu saya harus mencari Tuhan. Firman apa yang bisa menguatkan saudara saya yang susah tidur? Firman apa yang bisa menguatkan saudara saya yang sedang putus asa? Firman apa yang memberi pengharapan untuk mereka melihat mereka tidak akan meninggal? Mereka tidak akan celaka. Disitulah pertempurannya. Disitulah kehidupan Kristus itu bisa dinyatakan kalau kita mau memberi waktu. Jadi sudah praktek kehidupan Kristus untuk membangun orang lain harus mulai dari diri kita. Kita mau atau tidak.
Kalau sudah mau, sudah melangkah. Nah, mengapa perkataan saya atau perkataan saudara bisa meruntuhkan orang lain? Alasan utama adalah kita tidak melihat dari sudut pandang Allah. Akibatnya kita banyak menilai seseorang, punya asumsi negatif, ya, atau menuntut orang itu harus hidup sesuai dengan standar kita. Saudara, mengapa kita tidak bisa membangun orang lain? Karena kita udah tahu persoalan dia apa, ya toh? Kadang kita kesel, ya memang dasar dia males, dasar dia nggak mau saat teduh, dasar dia nggak mau taat. Saudara, kita punya banyak alasan untuk menghakimi. Kita banyak alasan untuk menilai, tapi sifat Tuhan, sifat Yesus menghadapi persoalan Petrus yang meninggalkan dia ketika dia ada di kayu salib. Persoalan murid-muridnya yang berantem siapa yang terbesar. Ketika nanti di surga nanti, saudara, banyak persoalan. Tapi Yesus meletakkan sebuah fondasi yang benar. Yesus meletakkan sebuah prinsip benar. Dia bukan hanya membangun murid-muridnya, tetapi dia memberikan sebuah kunci. Kalau engkau mau menjadi yang terbesar, hendaklah engkau melayani orang lain. Engkau mengasihi manusia. Artinya, saudara, membangun orang lain bukan segera memberi dia semangat. Bukan, itu bagus. Tapi membangun orang lain adalah kalau ada fondasi yang salah. Kita harus menolong dia dalam kasih. Supaya fondasi yang salah diruntuhkan dulu. Kita nggak bisa membangun seseorang kalau fondasinya salah. Makanya kalau kita mau menegur orang lain, tegurlah dengan tidak mempermalukan dia. Tegurlah dia bukan dengan cara menyakiti hatinya. Nah, saya mau membawa saudara lebih jauh. Bahwa penghalang terbesar untuk kita membangun orang lain adalah cara pandang kita. Melihat dengan cara manusia. Salah satu kisah di Lukas 7 ayat 36. Di situ dikatakan seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Kalau disebutkan di Alkitab, wanita terkenal sebagai orang berdosa berarti dia pelacur. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah yang membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi. Nah, ayat 18, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, ya di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium. Perhatikan sebuah kata, mencium, menyentuh kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika Yesus itu nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang semacam apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Pertanyaannya, mengapa orang Farisi itu bertanya dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Muncul pertanyaan dalam diri orang Farisi yang namanya Simon itu karena yang pertama, dia melihat wanita itu berdasarkan masa lalunya. Masa lalunya adalah seorang berdosa, seorang penzina, pelacur, atau waktu sebelumnya, kemarin, mungkin. Tapi beda, Yesus melihatnya ketika wanita itu datang sekarang. Apa yang terjadi? Cara dia memandang beda dengan orang Farisi. Dia melihat sekarang apa yang terjadi. Wanita itu datang dengan sebuah hati yang ingin bertobat. Sebuah hati yang ingin kepastian bahwa dosanya diampuni atau tidak. Karena dia tahu Yesus adalah pribadi yang mengasihi orang berdosa. Dia mungkin pernah dengar Yesus kumpul makan dengan pemungut cukai, wanita berdosa. Dan disitulah di kota itu
Ada sebuah pengharapan buat dia berjumpa. Dia membawa buli-buli. Dia datang dengan sebuah tangisan. Dan saya percaya tangisan itu bukan tangisan minta sesuatu. Tapi tangisan untuk menunjukkan bahwa dia pernah dengar pengajaran Yesus dan dia datang. Untuk menyatakan kasih. Kasih karena apa? Kasih karena dia tahu Tuhan sudah mengampuni dia. Dari mana buktinya? Mari kita lihat lebih jauh. Yesus, Lukas 7:47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan, dosamu telah diampuni. Jadi ketika Yesus datang dan melihat wanita itu, dia lihat dari sudut pandang Allah. Dia tidak lagi melihat masa lalunya. Tapi orang Farisi punya asumsi negatif, punya penilaian manusianya. Dan dia punya standar. Standarnya adalah tidak boleh disentuh sama pelacur. Yesus tahu bahwa memang dia adalah pribadi yang mengasihi semua orang. Dan dia bersedia disentuh orang berdosa. Beda sekali standarnya. Hari ini, berapa banyak saudara yang sulit membangun orang lain. Baik di kompak, maupun di komsel, maupun keluarga. Karena kita udah tahu masa lalu seseorang. Kita tahu kekurangan dan kelemahannya. Mungkin kebohongan dia membuat kita malas membangun dia. Malas ketemu dia. Malas untuk berbicara dengan dia. Kita menjauh. Dengar, Yesus adalah pribadi membangun. Dia bangun iman wanita ini. Dia berkata, dosamu telah diampuni. Dia kuatkan dia. Dan ayat 50, Yesus berkata ke perempuan itu, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya perempuan itu sudah diselamatkan. Pergilah dengan selamat. Saya percaya hari itu seorang wanita yang tidak dipandang oleh masyarakat di kota itu. Seorang wanita yang tidak punya pengharapan. Wanita yang berjuang dengan kehidupannya. Dia harus berprofesi seorang pelacur. Ketika dia ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Dia tahu dosanya telah diampuni dan dia sudah diselamatkan. Saudara, itulah sebabnya banyak orang meruntuhkan orang lain imannya atau semangatnya. Karena apa? Kesal, marah, sebel, kecewa, kepahitan. Kalau hari ini engkau mau menjadi orang yang membangun orang lain, sembuhlah hatimu. Ampunilah dia, terimalah dia. Makanya Tuhan, Alkitab berkata Roma 5 ayat 8, bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita kapan? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, kapan? Ketika kita masih apa? Berdosa. Oke? Jadi Tuhan menerima kita kapan? Tidak tunggu kita baik dulu, tidak berbuat dosa lagi. Tuhan mati buat kita, bukan tunggu kita baik dulu, hidupnya benar dulu. Tapi Tuhan mati buat kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih. Kasih yang benar dasarnya adalah kemampuan untuk menerima keberadaan saudara kita satu komsel, saudara kita satu rumah, saudara kita satu seiman, ya kan? Terima dulu keberadaannya. Karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Sekalipun kita masih berbuat dosa. Betul saudara? Itulah kasih. Kasih ada dua kata penting. Kasih itu menerima dan sekaligus kasih itu membangun. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 1b. Jadi saudara, ketika kita menerima seseorang, itulah kasih. Engkau menganggap dia ciptaan Tuhan yang berharga. Saudaramu yang mengecewakanmu, saudaramu yang melukaimu, itu ciptaan Tuhan yang berharga. Yesus mati buat dia juga. Pakailah sudut pandangmu untuk melihat saudaramu yaitu. Amin saudara. Terimalah dia. Yang kedua, bagaimana kita praktek kehidupan saling membangun. Yang kedua adalah, saudara, namanya saling, saudara harus hidup dalam komunitas. Saudara hadir dalam pertemuan komsel, sekarang mungkin online. Ya,
nanti ada offline. Menarik, Kolose 3:16, Paulus memberikan sebuah prinsip tentang bagaimana kita bisa mengalami kekayaan perkataan Kristus. Mari kita lihat ayatnya, Kolose 3:16. Bolehkah kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan apa? Segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, di sini dikatakan hendaklah apa? Perkataan Kristus diam dengan apa? Segala kekayaan. Jadi saudara, perkataan Kristus selain ada dalam diri kita, mulut kita dikeluarkan, tapi kalau kita keluarkan di dalam pertemuan kita, one on one kita, apa yang terjadi? Ada kekayaan perkataan Kristus di antara kita. Apa itu kekayaan perkataan Kristus? Saya kasih contoh. Saya punya orang yang saya gembalakan. Saya menikahkan mereka kira-kira 17 tahun lalu. Dan saya tahu hidup mereka. Saya tidak terlalu banyak waktu dengan mereka. Mereka ada di tengah-tengah kita. Tapi saya lihat hidup mereka berubah. Yang pria itu orang yang sangat logis sekali. Yang wanita itu sangat protektif sekali sama anak. Tapi satu titik anaknya itu sampai benci sama mamanya, ambil pisau mau tusuk. Kelas SD 6. SD kelas 6. Shock. Dan itu prosesnya bertahun-tahun. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Prosesnya lawan mamanya seperti itu. Dan hubungan suami istri tidak baik karena istrinya punya standar. Standar didik anak begini. Suami bilang kamu terlalu keras. Makanya anaknya lawan kamu. Saudara, singkat kata, tahun lalu. Setelah mereka dimuridkan sama sepasang suami istri yang lain, mereka berubah sedikit. Tapi yang membuat dia berubah banyak, suami istri ini adalah, saya dengar langsung dari mulutnya, dia berkata, pemurid kami juga susah masuk. Karena kami sudah punya benteng, ya, nggak aman. Ya, nggak mau diarahkan. Tapi ketika mendengar, ketika komunitas kumpul, si A berubah karena ini kebenaran ini, si B berubah karena kebenaran ini, dia ada di tengah-tengah orang yang berubah. Tanpa dia diajarkan banyak, dia menyadari persoalannya bukan di orang lain, persoalannya ada di dirinya sendiri, dan dia lihat bukti. Wow, orang lain berubah loh, hidup mereka berubah. Kok kita sudah 17 tahun menikah nggak berubah-berubah? Saudara, itu yang disebut perkataan Kristus. Diam dengan segala kekayaan di antara kamu ketika satu persatu orang yang hadir dalam pertemuan komunitas ini cerita tentang hidup mereka yang diubahkan oleh perkataan Kristus atau oleh firman Tuhan. Ini powerful sekali, bukan sekedar mengajar. Tapi menceritakan bahwa firman itu menjadi daging. Firman itu mengubah pola pikir, perasaan kita. Jadi itulah kekayaan perkataan Kristus. Kekayaan perkataan Kristus bisa berubah hikmat Allah ketika saudara saling membangun satu sama lain, sharing satu sama lain, sudah diperkaya. Itu bisa bicara tentang kehendak Tuhan, tentang kasih dan kedalamannya, tentang kebenaran dan kedalamannya. Dan setiap saudara saling membangun satu sama lain, bisa berdua, berempat, sepasang suami istri, 2 pasang, bisa di komsel. Prinsipnya adalah bukan sharing perasaan, bukan sharing curhat, tapi sharing perkataan Kristus yang mengubah hidup kita. Itu penting. Banyak orang hanya sekedar cerita perasaannya, cerita pikiran manusianya, bukan cerita perkataan Kristus, perasaan Kristus, pikiran Kristus. Nah, ini beda. Kalau saudara mau melihat orang berubah, kalau sudah mau melihat saling membangun yang kuat dan efektif untuk menolong orang berubah makin serupa Kristus, karakternya berubah, tujuannya hidup berubah,
isinya harus benar. Isinya harus apa? Harus benar. Perkataan Kristus, bukan perkataan manusia. Makanya ketika sudah datang ke Komsel, datang dalam sebuah pertemuan maupun online atau offline sekalipun, kata kuncinya adalah setiap orang mempersembahkan sesuatu. Spiritnya adalah spirit memberi, mempersembahkan sesuatu. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk apa? Membangun. Spiritnya adalah membangun. Jadi kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang pendiam. Saya orang pendiam. Bukan juga kita diciptakan Tuhan menjadi orang cerewet. Tuhan ciptakan kita untuk mampu membangun orang lain. Lewat apa? Diberinya Roh Kudus kepada saudara. Diberinya firman Tuhan dalam hidup saudara yang mengubah hidup saudara. Lewat perkataanmu, lewat Roh Kudus yang menolong engkau untuk memperkatakan firman. Sudah bisa membangun orang lain. Jadi jangan percaya sudah bukan orang yang bisa membangun orang lain. Jangan percaya itu. Saudara ada orang yang bisa membangun orang lain. Karena Roh Tuhan ada di hidup saudara. Ada dalam tubuh saudara. Amin saudara. Jadi yang pertama apa? Bagaimana praktek kita membangun? Yang pertama perkataan Kristus harus ada di mulut kita. Kita harus alami dulu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita alami kita bisa memberi, kasih semangat. Ya, buang segala sesuatu yang meruntuhkan orang lain. Sembuhlah hatimu. Yang kedua apa? Yaitu kita harus berhubungan dengan orang lain, interaksinya. Dan ketika kita berhubungan dengan orang lain, isinya adalah perkataan Kristus harus dikeluarkan. Ya, bukan buat diri kita, buat orang lain untuk membangun dia. Menanam fondasi yang benar, membuang fondasi yang salah, kasih pengharapan kepada dia dalam ketidakpercayaan dia, keputusasaan dia, memberi dia sebuah harapan. Sudah pasti bisa. Karena Roh Tuhan ada padamu. Yang ketiga, saudara, seringkali kita membangun seseorang membatasi diri dengan waktu komsel, waktu kita ketemu pribadi. Sudah kehidupan, saya senang kata kehidupan. Kehidupan, the life, ya toh? The life of Christ, kehidupan Kristus itu boleh dinyatakan bukan sekedar 2 jam waktu komsel, 2 jam pemuritan, bukan. Lebih daripada 2 jam seminggu. Saya dorong saudara punya waktu bersama, aktivitas bersama di luar hari komsel. Jangan malas. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 7:38 sampai 39. Di situ dikatakan apa? Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Jadi ketika saudara menerima Roh Kudus, ya toh, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran yang pertama adalah aliran perkataan. Makanya orang penuh Roh Kudus dia berbahasa roh. Aliran perkataan. Aliran yang menguatkan orang lain. Aliran kasih lewat perkataan. Tapi tidak berhenti di situ. Aliran-aliran itu perlu diteruskan dalam bentuk kehidupan bersama. Makanya itu disebut gereja. Gereja mula-mula itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, tapi juga bertekun dalam kehidupan. Kasih itu sendiri. Persekutuan itu. Mereka saling berbagi, termasuk harta. Jadi apa yang saya mau dorong? Sudah belajarlah. Kalau berlibur bersama-sama. Belanja bersama-sama. Ya toh? Kunjungi orang bersama-sama. Kunjungi orang sakit. Sekarang banyak orang sakit. Datang kunjungi. Ya. Saudara, pakai hidupmu dalam kebersamaan. Banyak cari hal-hal yang bisa membuat hubungan kita makin dalam. Kehidupan satu sama lain. Amin saudara. Nah pertanyaannya ini. Kalau di sini dikatakan dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berarti aliran itu bisa berhenti. Bisa. Wahyu 24-5. Inilah gereja di Efesus. Gereja Efesus adalah gereja terbesar waktu itu. Gereja yang penuh dengan kepemimpinan yang hebat. Ya toh, bisa membedakan rasul palsu atau rasul yang benar.
Saudara, mereka kerja keras, mereka rajin, tapi persoalannya satu, aliran kasih sudah berhenti. Segala sesuatu yang dilakukan mungkin sekedar pelayanan, tapi dasar kasihnya sudah hilang. Baca, Wahyu 2:4-5. Namun demikian aku mencela engkau. Karena apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan apa? Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ketika aliran kasih berhenti satu sama lain, baik suami istri, baik dalam komunitas, baik kompak, disitulah Alkitab menjelaskan bahwa kita sudah jatuh dalam sekali. Jadi aliran kasih saya bisa berhenti buat saudara seiman saya, buat komsel, buat kepemimpin, bisa. Ketika aliran kasih itu berhenti, mungkin alasannya hanya satu, malas. Malas ketemu, malas beri waktu, malas untuk apa? Saling menguatkan, malas. Atau masalahnya adalah ada persoalan di hati. Keberatan-keberatan, penilaian-penilaian, asumsi-asumsi. Disitulah saya sudah jatuh terlalu jauh. Saya sudah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula, aliran-aliran kehidupan kasih itu sudah berhenti. Kalau hari ini sudah alami itu. Alkitab berkata apa? Bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Hari ini firman Tuhan sudah saya beritakan. Saya percaya Tuhan sedang membangun jemaat di ICM. Kehidupan yang saling memberi semangat. Kehidupan yang saling membangun. Karena sifat Yesus, sifat Roh Kudus adalah membangun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu dan mempraktekkan firman-Mu. Hari ini ada kasih karunia Tuhan, lihat kebenaran-Mu mengubah hidup kami. Hari ini ada kasih karunia yang menolong setiap orang yang pendiam, yang sulit berbicara, untuk bisa mengeluarkan aliran-aliran air hidup lewat perkataan yang membangun. Hari ini juga ada kasih karunia Tuhan yang membuat setiap orang yang kebanyakan ngomong, tapi tidak ada isinya, tidak ada kebenarannya. Engkau tolong mereka sehingga mereka mengalami sebuah transformasi hati. Hati mereka yang terluka Engkau sembuhkan, hati yang kecewa Engkau sembuhkan. Hari ini kami menaruh pikiran dan perasaan Kristus adalah hidup mereka. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Dan roh Tuhan mengurapi mereka. Kami juga membuang semua asumsi, semua penilaian satu sama lain. Yang menjelekkan satu sama lain. Yang merusak persekutuan. Kami buang itu dalam nama Yesus. Seperti Yesus menerima kami ketika kami berbuat dosa. Ketika kami masih berdosa. Demikian juga kami belajar menerima saudara kami ini. Ketika mereka masih hidup dalam kelemahan mereka. Pakailah hidup kami. Pakailah hidup kami untuk membangun orang lain. Kami percaya kemampuan membangun itu sudah ada dalam diri kami. Kami tidak mau malas. Kami akan rajin selama masa pandemi dan seterusnya. Karena banyak orang perlu kami hibur dan kami kuatkan. Biarlah kekayaan perkataan Kristus ada di setiap komsel. Biarlah kekayaan perkataan Kristus ada dalam setiap pernikahan. Ada di setiap kompa. Dan disitulah kami melihat ada hikmat-hikmat Allah yang luar biasa diberikan dalam sisi bisnis, dalam sisi pelayanan, dalam sisi hal-hal yang sifatnya strategis. Tuhan berikan. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya sangat diberkati dengan 3 prinsip bagaimana kita sedang membangun kehidupan, saling membangun dalam kebiasaan yang ketiga ini. Saya masih banyak area yang perlu saya lakukan adalah perkataan Kristus. Sehingga bukan perkataan yang melemahkan pasanganmu, tapi itu yang membangun.
Dan ternyata ada kekayaan di dalam komunitas, poin yang kedua. Dan itu muncul begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu yang di rumah, dan yang terakhir jangan kita malas untuk saling membangun. Pertama dari keluarga kita, lewat Zoom atau lewat kompak kita, lakukan dengan 3 prinsip yang sudah dibagikan oleh Pak Sumarno. Terima kasih sekali lagi Pak Sumarno, kami sangat diberkati. Dan Bapak Ibu, kita mau bangun terus dan minggu depan saya ingat kembali kita ada dalam perjamuan, di ibadah masih dalam online. Dan pastikan Bapak Ibu mempersiapkan kita di dalam kelas BDK yang akan dibuka pada bulan Agustus. Dan tadi saudara kita diberkati kesaksian dari 2 jemaat yang sangat memberkati kita semua. Saya mendorong buat seluruh jemaat dalam masa seperti ini tidak kehilangan kita untuk mencari jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang ada di rumah yang dalam keadaan sakit, disitulah Tuhan ada. Mari engkau lihat salib Tuhan. Tuhan tidak menciptakan penyakit ada dalam tubuhmu. Bangun dan bangkit dan perintahkan tubuh yang lemah, tubuh yang sakit. Katakan, tahirlah aku oleh darah Yesus. Bapak Ibu yang hari-hari ini cemas dengan situasi ekonomi. Engkau masih diberi nafas. Engkau masih diberi hidup. Bukankah itu adalah berkat yang luar biasa? Pandang Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberi engkau kekuatan, hikmat untuk mengelola hidup ini. Di dalam keluarga justru hari-hari ini, saya percaya Bapak Ibu, hubungan pernikahan kita akan semakin hari semakin bahagia. Karena bukan diukur dari kemegahan dunia atau kesenangan dunia, tapi justru ketika hubungan itu saling memberi. Anak-anakmu, engkau bangun terus hubungan. Bangun mesbah doa, bangun perjamuan Tuhan bersama-sama. Semua para pelayan-pelayan Tuhan, saya berdoa engkau tidak akan kehilangan ide untuk memenangkan jiwa. Jangan kita give up, kita mundur, kita tidak mau melayani Tuhan. Ingat, engkau akan teruji di masa-masa sukar ini. Justru dalam masa-masa kesukaran ini, ada orang-orang yang mau membapai orang, mau melayani orang, mau memenangkan jiwa. Saya berdoa buat seluruh jemaat. Jadilah engkau kuat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau diberkati. Karena kehidupanmu di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari angkat kedua tanganmu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau katakan kesukaran ini diubah untuk mendatangkan berkat. Kami tidak mau punya cara pandang melihat ini kesukaran, tapi kami melihat ini kesukaan. Kami melihat betapa tangan Allah memegang kami dan tidak melepaskan kami. Ada begitu banyak mereka yang ada di rumah sakit, ada di rumah-rumah. Bapak, kami percaya Tuhan tidak memberi COVID kepada mereka. Tuhan, Kau memberi sembuh kepada mereka. Engkau memberi hikmat buat bangsa kami ini. Engkau memberi Tuhan pertolongan buat Indonesia. Indonesia akan melewati satu fase ini, tapi fase ini akan membawa pertobatan yang luar biasa. Dan kami melihat hari-hari ini kabar kebenaran itu disampaikan dan banyak orang akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu. Dan hari-hari ini perkataan Kristus semakin kaya dalam hidupmu. Dan engkau di dalam komunitas saling membangun. Kita tidak akan berhenti untuk saling membangun. Karena orang yang membangun dia tidak melihat kekurangan, kelemahan, tapi dia melihat hidup ada roh Allah yang terus mengalirkan aliran kehidupan perkataan Kristus itu. Terima kasih Bapak buat hambamu Pak Sumarno sudah memberkati kami. Berkati hambamu, berkati Abelov Serpong. Terimalah berkat Tuhan buat seluruh jemaat. Terimalah kedamaian Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati engkau
Dan engkau tetap kuat, engkau tidak akan putus asa, engkau tidak akan menyerah. Karena Bapa, tangan Bapa memegang engkau selalu dan selamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima berkat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.